Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama Yesus kuatku. Kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini. Segala pujiannya bagi Tuhan. Kita mau berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Kami ada karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami lebih jauh lagi melangkah di sepanjang hari ini, kami rindu firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Senantiasa kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami, beri pengertian untuk kami mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Be Smart. Jadilah cerdas, jadilah pandai, jadilah bijaksana. Terdapat dalam Amsal 1 ayat 7. Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, manusia cerdas, manusia pandai, manusia bijaksana, itu pasti manusia berhikmat. Tapi bukan hikmat dari dunia, bukan juga hikmat dari nafsu manusia, dan bukan juga hikmat dari setan-setan, tetapi hikmat yang dari atas. Sehingga jelas di dalam Yakobus 3 ayat 17, Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Puji Tuhan. Kunci untuk kita menjadi orang yang berhikmat, jelas dikatakan adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan itu dalam Amsal 8 ayat 13 adalah dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, bahkan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Takut akan Tuhan itu benci dosa, karena dalam Permazmur mengatakan takut akan Tuhan itu suci. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, sehingga puji-pujian kepada Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya penuh dengan pujian kepada Tuhan. Hidupnya melimpah dengan ucapan syukur. Dan orang yang takut akan Tuhan akan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 118 ayat 4. Sehingga Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan.
terdapat dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Karena kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada upah, ada ganjaran. Di dalam Amsal 22 ayat 4 jelas dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji Tuhan, renungan hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, yaitu takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Kolose pasal 4 ayat 5. Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pergunakanlah waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Untuk itu, jadilah smart, jadilah cerdas, jadilah bijaksana. Dengan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu dipermuliakan atas kehidupan kita. Dan kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Menjadi orang yang berhikmat, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya renungan hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita selalu hidup takut akan Dia. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan setiap kami untuk hari ini kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang selalu hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.